Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunialah kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan renungan singkat yang bertema menjaga harmoni kunci dari kebahagiaan. Sebuah tema yang terdengar sangat sederhana namun memiliki makna yang berarti yang sangat mendalam dalam membentuk kehidupan yang bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam menjalani kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita merupakan makhluk sosial, kita sama-sama membutuhkan, kita saling berinteraksi, kita saling bergantung antara satu dan lainnya. Maka dari itu kita semua wajib membangun fondasi yang kuat yang dapat menciptakan keharmonisan yang tinggi dalam bermasyarakat. Harmoni merupakan kunci kebahagiaan kita semua. Namun, seringkali kita jumpai berbagai macam permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan itu. Salah satunya perbedaan pendapat, kesalahpahaman, ego kita yang tinggi, hingga persaingan yang sangat tidak sehat yang dapat memicu rusaknya keharmonisan itu. Jika hal ini sangat-sangat kita teruskan, maka itu akan merusak tatanan sosial dan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar satu sama lainnya. Lantas, bagaimanakah cara kita mempertahankan keharmonisan itu? Yang pertama, kita wajib menjaga keharmonisan yang baik, yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran. Dengan berkomunikasi yang efektif, jujur, yang terbuka, kita dapat menghindari kesalahpahaman itu dan membangun rasa saling pengertian. Baik, yang kedua yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Kita diciptakan berbeda-beda, perbedaan suku, agama, ras, budaya, pendapat adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah niscaya dari Allah. Justru dalam perbedaan inilah terdapat banyak kekayaan dan keyakinan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menghormati perbedaan, menghargai keyakinan, dan bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak mengedepankan ego masing-masing. Kita wajib mengedepankan empati dan solidaritas. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan memiliki empati, kita semua akan lebih paham pada kesulitan dan penderitaan sesama. Solidaritas adalah rasa persatuan dan kebersamaan. Dengan mengedepankan empati dan solidaritas, kita akan tergerak untuk saling membantu, saling memahami, saling meringankan beban satu sama lainnya, dan saling mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan. Yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana dan baik. Konflik dalam sebuah masyarakat, sebuah lingkungan, sebuah pertemanan, sebuah keluarga itu sangatlah wajar. Namun, yang terpenting adalah cara kita menyelesaikan konflik tersebut, cara kita menyikapi konflik tersebut. Bagaimana sih cara kita menyelesaikannya? Yang pertama itu kita wajib menghindari yang namanya emosi yang berlebihan, tindakan yang berlebihan. Hadirin sekalian, kita ketika mendapat suatu permasalahan, alangkah baiknya kita meredakan emosi kita. Alangkah baiknya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu perseteruan antara kita dengan orang lain. Hal yang wajib kita ingat adalah kemenangan sejati bukanlah cara kerja kita dengan mengalahkan orang lain, namun bagaimana cara kita menyelesaikan sesuatu masalah dengan damai dan menjaga hubungan dengan baik.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menjaga harmoni bukanlah hal yang sangat mudah, namun juga bukan mustahil bagi kita untuk mewujudkan harmoni tersebut. Ini akan membantu kita menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan tindakan nyata dari sebuah masyarakat, sebuah lingkungan, bahkan dari setiap individu. Dari kita, mulai dari diri sendiri, lingkungan terkecil kita seperti keluarga, pertemanan, disitulah kita untuk belajar senantiasa menjaga ucapan kita, perbuatan kita agar tidak menyakiti satu sama lain. Maka marilah kita tanamkan nilai-nilai toleransi, empati, solidaritas dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memperkuat tali silaturahmi kita, menjaga keharmonisan lingkungan kita, dan menghindari perseteruan yang berlebihan. Dengan menjaga keharmonisan, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih tenang, lebih baik, lebih damai, dan penuh kebahagiaan. Ingat, yang pertama, menjaga harmoni itu adalah kunci dari kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun untuk lingkungan yang lain juga. Seperti pada firman Allah yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itulah damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa kaum mukmin adalah kaum yang bersaudara. Persaudaraan ini menjadi landasan yang penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang harmoni. Perintah ini untuk mendamaikan di antara kedua saudaramu yang berselisih menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan yang baik dan menyelesaikan perselisihan demi terciptanya kehidupan yang baik dan kehidupan yang damai di mata Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian renungan yang singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga harmoni, menjaga kehidupan bermasyarakat yang baik, yang rukun, tidak saling berseteru. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjaga harmoni dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanyalah datang dari Allah, kesalahan murni dari saya. Guru saya pernah berkata, ketika kalian mendapatkan ilmu, maka ambillah. Jangan lihat siapa yang memberikan nasihat, tapi dengarkan ilmu apa yang diberikannya. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah kita dapat pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.